warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Natasha Putri dan rekan saya Mirna Sri Sulistiani akan menjelaskan tentang ketahanan pangan, industri, energi terbarukan dan tidak terbarukan, serta potensi dan persebaran pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Dan juga tidak lupa potensi dan sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara maupun perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan meliputi 3 hal, yaitu pangan, keamanan pangan, dan produksi pangan. Apa itu pangan? Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari produk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan perairan yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Keamanan pangan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan masyarakat, sehingga pangan aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Produksi pangan. Produksi pangan adalah proses atau kegiatan menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, atau mengubah bentuk pangan. Komponen ketahanan pangan. Komponen ketahanan pangan dapat dibagi menjadi 3, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada ketersediaan. Ketersediaan ini adalah ketersediaan pangan oleh wilayah tersebut. Memiliki 4 faktor. Yang pertama itu ketersediaan pangan oleh wilayah tersebut. Yang kedua, bagaimana perdagangan pangan dari wilayah tersebut. Yang ketiga adalah cadangan pangan dari wilayah tersebut. Yang keempat adalah bantuan dari pemerintah ataupun organisasi untuk ketersediaannya pangan. Selain yang 4 faktor tadi yang saya sebutkan, ada beberapa faktor lain seperti iklim, curah hujan, dan irigasi. Faktor tersebut sangat mempengaruhi terhadap ketersediaannya pangan di Indonesia ataupun wilayah tersebut. Yang kedua adalah aksesibilitas. Aksesibilitas ini sangat mempengaruhi terhadap ketersediaannya pangan. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki aksesibilitas yang baik, tetapi sebagian wilayah di Indonesia memiliki aksesibilitas yang kurang baik sehingga menghambat terhadap ketersediaannya pangan di Indonesia. Ada 3 aspek yang termasuk ke dalam aksesibilitas terhadap ketersediaannya pangan. Yang pertama itu ada aspek fisik, yaitu infrastruktur dan ketersediaannya pangan. Yang kedua adalah aspek ekonomi, mengenai bagaimana masyarakat setempat bisa membeli atau daya beli masyarakat terhadap ketersediaannya pangan. Yang ketiga adalah aspek sosial, yaitu tingkat pendidikan dari wilayah tersebut itu seperti apa. Yang terakhir yaitu pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat di Indonesia, yaitu bagaimana masyarakat setempat bisa memanfaatkan pangan sebagai nilai gizi dan
sebagai pemenuh kebutuhan mereka. Faktor-faktor ketahanan pangan. Pertama itu lahan. Lahan merupakan faktor penting dalam penyediaan sumber pangan karena semakin luas lahan potensial yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan, maka semakin baik pula ketahanan pangan di suatu negara. Kedua, iklim dan cuaca. Fenomena iklim global seperti El Nino dan La Nina. El Nino menyebabkan musim kemarau yang berkepanjangan dan berdampak pada musim kering atau kekeringan. Sedangkan La Nina menyebabkan musim penghujan karena curah hujan bertambah dan berdampak terjadinya banjir. Kedua fenomena tersebut dapat memengaruhi penyediaan sumber daya pangan yang nantinya juga dapat terkait pada ketahanan pangan nasional. Tiga, teknologi. Teknologi dapat mempermudah dalam proses penyediaan serta pendistribusian hasil sumber daya pangan. 4. Infrastruktur. Tersedianya jalan dan infrastruktur perhubungan yang sangat membantu proses pendistribusian sumber daya pangan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Hal ini akan meningkatkan kualitas ketahanan pangan baik secara lokal maupun nasional. 2. Bahan industri. Bahan industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 bahwa segala kegiatan ekonomi berupa pengelolaan bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi menjadi perekayasaan industri. Yang kedua adalah energi baru atau terbarukan. Jadi energi baru atau terbarukan adalah energi yang digunakan oleh manusia secara terus-menerus dan dalam tahap pengembangan. Seperti contohnya adalah energi surya. Energi terbarukan menggantikan energi konvensional karena energi konvensional merusak lingkungan. Ada 6 jenis energi terbarukan. Yang pertama itu ada matahari, panas bumi, air, angin, tumbuhan, dan yang terakhir adalah pasang surutnya air. Potensi pertanian dalam ketahanan pangan nasional. Indonesia memiliki beberapa jenis pertanian seperti pertanian hortikultur dan non-hortikultur, pertanian semusim dan tanaman keras, yang mana pertanian ini mendorong pemulihan ekonomi nasional dan ketahanan pangan nasional apabila dikelola dengan baik. Potensi dan persebaran sumber daya perkebunan. Indonesia merupakan negara pusat keanekaragaman hayati di dunia. Bahkan Indonesia sebagai negara tertinggi yang memiliki keanekaragaman hayati di dunia. Indonesia memiliki 40.000 jenis tumbuhan yang terdiri dari 5.000 jenis jamur, 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman penghasil sayuran, 70 jenis tanaman berumbi, 60 jenis tanaman penyegar, dan 55 adalah tanaman penghasil rempah-rempah. Potensi dan persebaran sumber daya peternakan. Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan peternakan. Indonesia juga mengembangkan sapi perah yang menghasilkan susu karena masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan susu. Selain susu, hasil dari peternakan di Indonesia berupa daging dan telur. Penggunaan daging dan telur di Indonesia juga lumayan berarti dari
5,98% dan 7,8%. Sedangkan penggunaan susu di Indonesia menurun dari min 2,73% per tahun. Potensi perikanan dalam ketahanan pangan nasional. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan itu, Indonesia memiliki beberapa jenis perikanan seperti usaha perikanan tangkap, yang mana ikannya berasal dari sungai, danau, waduk, rawa, dan laut lepas. Usaha perikanan budidaya seperti budidaya ikan lele, ikan nila, dan lain sebagainya. Usaha perikanan pengolahan seperti kerupuk ikan, bakso ikan, dan lain sebagainya. Perikanan dapat menopang ketahanan pangan nasional dengan catatan potensi perikanan dikelola dengan baik. Maka perikanan di Indonesia sudah mencukupi kebutuhan secara nasional. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Posisi Indonesia adalah posisi yang strategis karena Indonesia berada di daerah tropis dengan tingkat curah hujan yang tinggi dan dilalui sistem jalur pegunungan muda aktif, yang mana ini menyebabkan Indonesia memiliki tanah yang subur dan kaya akan barang tambang. Selain barang tambang, potensi Indonesia yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri juga berasal dari pertanian, perkebunan, dan hutan. Bahan baku industri yang berasal dari pertanian dan perkebunan seperti kedelai, kacang tanah, kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, dan tebu.